Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nama Ibu Nora Endrita SPD, biasa dipanggil Ibu Nora, ngajar bidang studi matematika. Baik, sahabat sempati Ananda semuanya. Materi yang akan Ibu sampaikan berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Dan wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Maka wawasan wiyata mandala didefinisikan sebagai cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah tersebut: 1. Sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. 2. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. 3. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. 4. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala adalah ada 5 komponen penting. Yang pertama, peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran sivitas akademika, peran murid, dan peran masyarakat sekitar. Kita mulai dari peran kepala sekolah. Apa saja itu perannya? 1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. 2. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. 3. Semua aparat sekolah tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Berikutnya, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu peran guru? Peran guru yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. 2. Menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademik. Apa saja itu? Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Berikutnya, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah.
Yang keempat, peran murid. Apa itu yang harus dikerjakan sama murid? Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK atau kepala sekolah. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Berikutnya, peran masyarakat. Peran masyarakat untuk sekolah. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala ada 7K yang harus kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. 2, kekeluargaan. 3, kedisiplinan. 4, kerindangan. 5, kebersihan. 6, keindahan. Dan 7, ketertiban. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk 1. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. 2. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 3. Propaganda politik atau tempat berkampanye. 4. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. 5. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ada 2 tahap. Yang pertama, tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Membentuk jaringan pengawasan. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Yang kedua, tahap represif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Menetralisir isu negatif yang berkembang. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sebelum kita tutup, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan peran murid pada wawasan Wiyata Mandala. 2. Tuliskan 2 tahap mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Kirim jawaban Ananda tersebut ke link yang ada di deskripsi di bawah ini. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Ananda dan sahabat Sempati semuanya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Memakai masker,
mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.